tugas wawancara untuk memenuhi syarat tugas kuliah. Apakah boleh saya mewawancara Ibu? Oh ya, silakan. Apa yang bisa saya bantu nih? Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Oh ya, baik. Saya Ibu Sri Utami, guru SMA 4 Sintang. Mengajar di SMA 4 sejak SMA 4 berdiri tahun 2008. Tapi karir mengajar saya ya udah kurang lebih 30 tahun lebih gitu ya. Tinggal 4 tahun lagi mau pensiun. Iya, udah lama itu Bu. Iya. Jadi kalian itu generasi cucu saya gitu. Kayaknya ilmunya udah itu. Insya Allah, ya saya berbagi ya. Silakan. Apa pertanyaannya? Nah, dari itu pertanyaan di sini, untuk poin pertamanya, menurut Ibu bagaimana perkembangan anak remaja saat ini dilihat dari fisik, intelektual, sosial, dan moral? Ya. Baik, saya jawab dari fisik dulu ya. Iya Bu. Mungkin secara fisik ya, remaja sekarang fisiknya lebih baik ya, dibandingkan di generasi saya. Mungkin karena tingkat kemakmuran Indonesia makin bagus ya, sehingga perkembangan fisik mereka mungkin kalau diukur rata-rata tingginya mungkin udah lebih tinggi dibandingkan anak-anak di zaman yang lalu gitu ya, karena peningkatan ekonomi ya jelas itu sangat berpengaruh kepada gizi dan semacamnya. Kemudian secara intelektual juga anak-anak sekarang, saya merasa anak-anak sekarang perbendaharaan katanya mereka akan terlihat lebih cerdas dibandingkan generasi sebelumnya. Alasannya gini, sumber belajar di generasi saya sumber belajarnya ya sekolah, buku, orang tua, masyarakat, televisi, bukunya. Nah, kalian bisa bandingkan sekarang sumber belajarnya anak-anak itu udah belajar dari YouTube, dari televisi, dari mana saja. Dari berbagai media. Nah, dari berbagai media. Itu secara intelektual, kalau difasilitasi dengan baik, saya yakin perkembangan intelektual anak akan bagus. Nah, asal kalau moral tadi, kenapa kata-kata yang mereka miliki itu kadang-kadang orang tua kaget loh ya? Karena secara moral seharusnya anak-anak itu menonton, mendapatkan akses pengetahuan didampingi orang tua. Nah, kadang-kadang sistem pengasuhan itu media itu sebagai pengganti pengasuh bagi orang tua. Ini yang salah ya, ini yang salah. Seharusnya saat anak menonton dia harus didampingi, sehingga apa yang dia lihat itu bisa langsung dikonfirmasi oleh orang tuanya benar atau salah. Nah, di situ. Udah saya nomor 1 atau masih ada yang perlu di? Udah cukup. Udah cukup ya. Oke, kita berarti kedua ya. Ya lanjut ya Pak. Boleh silakan. Kalau untuk menurut nomor 2, menurut Ibu perkembangan anak remaja sekarang sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau belum? Berikan penjelasannya. Iya. Kalau menurut saya, kalau tadi ya kaitannya dari nomor 1, selama mereka itu mengakses media, mengakses sumber belajar, didampingi oleh orang-orang dewasa, diberi stimulus yang tepat, ya, perkembangan mereka akan melesat, bahkan melampaui, gitu ya, melampaui di zaman-zaman yang sebelumnya. Tetapi sebaliknya, kalau media yang dia akses, sumber belajar yang mereka akses, itu tidak didampingi oleh orang dewasa, tidak ada konfirmasi benar dan salahnya, tidak memiliki nilai-nilai, ya, jadi di sini nilai, perhatian orang tua itu menjadi dasar untuk perkembangan yang baik. Nah, jadi saya bisa mengatakan positif dan negatifnya. Positifnya tadi mereka akan berkembang dengan sangat baik kalau tadi pengasuhan, stimulusnya itu tepat. Tapi kalau stimulus, kemudian pengasuhan, kontrol moral yang mereka miliki dari keluarganya tidak sampai ke mereka, ini bahkan akan menjadi bumerang ya, menjadi bumerang bagi anak-anak itu. Mereka akan tumbuh tetapi tanpa nilai. Nah, di sini. Gitu ya. Iya. Lanjut Ya, silakan. Nah baik, ini sekarang pertanyaan nomor 3. Dari pengalaman Ibu selama mengajar, bisakah Ibu ceritakan bagaimana menemukan remaja yang berkasus yang berat terkait masalah dalam menyesuaikan diri pada masa perkembangan? Ya. Di SMA 4 sendiri pernah ada kasus ya, ada siswa tapi pindahan, bukan murid asal dari kami. Seingat saya di tahun 2004 atau 2000, bukan 2008 baru berdiri ya, 2008
2022 mungkin ya. Sebelum 2022 pernah ada kasus ya, waktunya inilah saya kurang ingat persis. Pernah ada kasus siswa itu ditangkap karena lagi pesta sabu. Kemudian pagi kita tahu anak ini dari media. Jadi untuk kesalahan atau kenakalan anak itu kita bedakan dua aja ya, Bang ya. Iya. Kita bedakan yang pertama kriminalitas dan kenakalan. Kalau sifatnya sudah kriminalitas berarti kan bukan ranah pendidikan lagi, itu dari anak hukum, berarti tersangka yang berwajib. Tapi kalau sifatnya kenakalan, nah kenakalan ya. Jadi kalau kenakalan itu kan memang ada kategori berat dan ringan. Kalau kategori berat, ya kita bekerja sama dengan orang tua. Bekerja sama dengan orang tua untuk mengatasinya, mencari solusinya. Tapi kalau kategorinya ringan, itu kan ada level-levelnya. Yang pertama guru yang menemukan kasusnya, dibicarakan ditindak di tingkat guru dulu. Nah kemudian kalau kira-kira guru tadi tidak mampu, kita kirim ke wakaf kesiswaan dan BK, ada levelnya. Kemudian wali kelas juga terlibat di sana. Terjadilah sidang kasus terhadap masalah tadi, ada sidang kasusnya. Jadi kasus ini dibicarakan antara intern sekolah dulu. Kalau kasusnya masih ditangani, mampu ditangani. Kalau tidak mampu ditangani, kita ajak orang tuanya sampai level kedua, kembalikan ke orang tua. Itu juga ya. Ya, boleh. Ya cukup. Lanjut ya, Bu. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menyelesaikan masalah tersebut dan membimbing remaja tersebut untuk memperbaiki diri? Iya. Yang untuk memperbaiki diri ya, yang jelas siswa yang kita dapati bermasalah, kita ajak mengenal dirinya sendiri. Latar belakang dia melakukan tindakan tadi apa, gitu ya. Jadi dia mengenal dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan itu? Kan tidak serta-merta suatu tindakan itu muncul begitu saja, pasti ada latar belakangnya. Nah, jadi kita menggali latar belakangnya apa. Yang pasti sih lebih banyak mendengar dulu. Setelah tahu permasalahan yang sebenarnya, baru kita bisa melihat bagaimana solusi dari masalah tadi. Kira-kira kayak. Untuk pertanyaan berikutnya, bisa Ibu ceritakan apa saja bentuk bimbingan kepada siswa untuk kelompok besar ataupun kecil maupun individu dalam memahami perkembangan mereka yang seharusnya. Ya. Kalau dalam kelompok besar itu kita di sini punya wadah ya. Kalau di SMA 4 itu punya wadah ITA, Iman dan Takwa. Jadi guru-guru yang beragama Islam yang membimbing siswa yang beragama Islam, yang Kristen dalam kelompoknya. Nah itu untuk kelompok besar ya. Di sana guru BK juga terlibat. Kemudian kalau untuk yang kelompok kecil, ya kelompok kecil ya guru seharusnya mau mendengar ya. Jadi menerima curhatan siswa. Curhatan siswa. Jadi kita memang pada dasarnya harus dekat dulu lah dengan siswa, kenal secara pribadi, menjadi orang tua kedua setelah orang tua yang ada di rumah. Nah kayak gitu seharusnya gitu ya. Boleh lanjut. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya terkait perbedaan individu, bisa Ibu ceritakan bagaimana memberi pembelajaran dan proses mendidik siswa yang memiliki perbedaan bakat, minat dan kemampuan kognitif serta latar belakang yang berbeda. Ya, baik. Jadi kita di kurikulum Merdeka ya, SMA 4 kebetulan sekolah penggerak. Jadi di kurikulum Merdeka itu sebelum kita memulai pembelajaran ada yang namanya tes diagnostik. Jadi di situ kita melakukan, setelah tes diagnostik itu melakukan pemetaan ya. Hasil dari tes diagnostik itu untuk kita memetakan anak. Oh, anak ini ada levelnya di mana, gitu ya. Bakat siswa. Iya, jadi bakat minatnya di mana. Nah di situ. Ibaratkan gini ya, realnya begini. Seperti seorang guru yang mengajar anak berenang. Levelnya kan beda-beda. Ada anak yang masih takut masuk air. Iya. Ada anak yang udah berani masuk air dan senang. Ada anak yang memang udah bisa berenang. Gitu kan? Iya. Jadi di situ ada 3 kategori. Kemudian pembelajarannya untuk anak yang masih takut air tadi, bagaimana membuat dia supaya dia berani masuk air dan mau belajar berenang. Untuk anak yang sudah mulai berani tadi, yang udah berani, bagaimana dia bisa berenang. Untuk yang sudah mahir, mungkin dia tinggal pengayaan aja, gitu kan? Jadi di sana memang pemetaan yang paling penting dari tes diagnostik. Jadi kita melihat perkembangan anak itu dari mana? Dari start
ya, karena start anak beda-beda, nggak sama startnya kan? Tidak. Kan nggak mungkin anak yang masih takut masuk air aja kita paksa gitu, enggak. Nah, di situ, jadi kita start sesuai dengan levelnya masing-masing dari diagnostik tadi. Gitu. Boleh Bu? Ya, silakan. Untuk pertanyaan berikutnya, dengan masalah-masalah tentang siswa yang beraneka ragam, bisa Ibu memberikan tips dan saran untuk kami para calon guru, bagaimana menghadapi masalah tersebut untuk tetap mampu menjalankan tugas dengan baik. Ya, baik. Kalau tips dari saya, yang pertama, jadi pribadi yang menyenangkan dulu buat anak. Yang kedua, kita belajar. Belajar. Nggak mungkin kita jadi guru kalau tidak mau belajar. Jadi pelajari. Belajar sebanyak-banyak mungkin. Guru harus rajin membaca. Setelah rajin membaca, guru juga harus bisa menulis. Gitu kan? Kemudian intinya, kita menjadi pribadi yang enak dulu deh buat anak. Nah, setelah itu menjadi teladan buat mereka. Semakin kita banyak mendengar tentang anak, ya anak berani bercerita kepada kita, itu udah setengah dari pemecahan masalah mereka loh. Ya, jadi kita menjadi tempat cerita dulu deh untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya memberi saran ke mereka itu nyambung. Iya, nyambung. Jadi misalnya kita melihat anak, kasus anak ya, katakanlah dia malas. Ibu juga dulu malas loh. Tapi kalau kita malas, memang kita bisa mencapai sesuatu, gitu ya. Tapi tidak sesuai yang Di situ. Jadi memang marahnya dulu jangan serta-merta menghakimi kalau menurut saya ya. Kita jangan serta-merta memberikan labeling untuk anak, itu nggak benar. Jadi kita harus banyak mendengar dulu ada apa di balik sikap anak yang kita terus. Ya, jadi kita nggak bisa memberi label pada saat hanya sekali melihat. Kita harus mendengar, bahkan mungkin ya kalau memang lebih ini ya, kita kunjungan rumah mungkin kalau untuk kasus yang ini pernah juga kita lakukan. Jadi kunjungan rumah, latar belakang anak bersikap seperti itu apa, gitu. Walaupun misalnya kasusnya sama-sama sedang terlambat, tapi penyebab si A dan si B pasti beda. Ya, jadi jangan cepat deh beri label, jangan cepat ambil kesimpulan tentang anak sebelum kita ketahui lebih dalam. Untuk pertanyaan sudah selesai. Ya. Tapi di sini saya mau menutup videonya. Yes. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena telah mau memberi waktu dan kesempatan untuk diwawancara saya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, baik, sama-sama.